Saudara-saudara sedama, bertemu kembali dengan saya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan untayan Dhammapada. Nahi werena werani sammanti daguta canang awe renak cak sammanti sadhammo sanantano. Yang artinya, dalam dunia ini, kebencian tidak pernah dapat dilenyapkan dengan kebencian. Kebencian hanya dapat dilenyapkan dengan cinta kasih dan belas kasih, dan saling memaafkan. Inilah kebenaran abadi. Selanjutnya saya akan membacakan kisah terjadinya syair ini di dalam Atthakatha Dhammapada. Di sini dikisahkan tentang Kalyana Kini. Ada seorang laki-laki perumah tangga mempunyai istri yang mandul, tidak punya keturunan. Karena merasa mandul dan takut diceraikan oleh suaminya, maka ia menganjurkan suaminya untuk menikah lagi dengan wanita lain yang dipilih olehnya sendiri. Suaminya menyetujui dan tak beberapa lama kemudian istri muda itu pun menjadi mengandung. Karena istri mandul mengetahui bahwa madunya itu hamil, maka ia menjadi tidak senang. Lalu dikirimkannya makanan yang telah diberi racun, sehingga istri muda itu mengalami keguguran. Demikian pula pada kehamilan yang kedua, juga diperlakukan sama seperti itu. Diberi racun sehingga bayinya mengalami keguguran. Pada kehamilan ketiga, ternyata istri tua juga masih memiliki kebencian dan iri hati terhadap istri muda dari suaminya, sehingga ia tetap memberikan racun kepada dia dan akhirnya kandungannya mengalami keguguran. Karena kondisi fisiknya, kehamilan itu diketahui oleh istri yang tua. Berbagai cara dicoba oleh istri tua agar kandungan istri muda itu mengalami keguguran dan gagal dalam persalinan. Nah, ternyata racun ini membunuh istri muda itu dalam keadaan hamil. Sebelum meninggal dunia, wanita malang atau istri muda itu hatinya dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Dan ia bersumpah akan melakukan balas dendam kepada istri tua. Sehingga mulai dari inilah permusuhan kedua itu dimulai. Jadi artinya permusuhan antara mereka itu dimulai. Pada kelahiran berikutnya,
istri tua dan istri muda tersebut terlahir sebagai seekor ayam. Jadi dia ini menjadi ayam betina, lalu istri muda menjadi seekor kucing. Pada kelahiran berikutnya, terlahir kembali sebagai seekor macan tutul dan seekor rusa betina. Dan akhirnya terlahir sebagai seorang wanita berumah tangga di kota Sawati dan peri yang bernama Kali. Suatu ketika sang peri, atau disebut namanya Kalyanakini, melihat atau terlihat sedang mengejar-ngejar wanita tersebut dengan bayinya. Ketika wanita itu mendengar bahwa sang Buddha sedang membabarkan dhamma di wihara Jetavana, ia berlari ke sana dan meletakkan bayinya di kaki sang Buddha sambil memohon perlindungan. Sedangkan peri tertahan di depan pintu wihara oleh para dewa penjaga wihara. Lalu sang Buddha menyuruh para dewa itu membuka pengawalannya itu dan mempersilahkan si peri Kalyanakini itu menemui sang Buddha. Akhirnya peri itu pun masuk bertemu dengan sang Buddha. Sang Buddha menceritakan asal mula permusuhan mereka pada kehidupannya yang lampau, yaitu sebagai seorang istri tua dan istri muda. Lalu lahir kembali menjadi seekor ayam betina dan seekor kucing. Lalu kelahiran berikutnya kembali terlahir sebagai seekor macan tutul dan seekor rusa betina. Dan kelahirannya sekarang itulah mereka dipertemukan dalam kelahiran, yaitu yang satu sebagai wanita yang memiliki bayi dan yang satu terlahir sebagai makhluk peri yang bernama Kalyanakini. Mereka telah dipertemukan untuk melihat bahwa kebencian hanya dapat menyebabkan kebencian yang semakin berlarut-larut. Tetapi kebencian akan berakhir melalui persahabatan, kasih sayang, saling pengertian, dan niat yang baik. Kemudian sang Buddha membabarkan syair yang kelima ini sebagai berikut. Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Akhirnya kedua wanita itu menyadari kesalahan yang dilakukan. Keduanya berdamai dan permusuhan panjang pun berakhir. Sang Buddha kemudian meminta kepada wanita itu untuk menyerahkan anaknya supaya bisa digendong oleh si peri. Ternyata wanita itu takut karena itu adalah peri. Dia takut. Tetapi sang Buddha terus memberikan perhatian penuh kepada kedua wanita itu dan akhirnya dengan kekuatan keyakinannya kepada sang Buddha, maka wanita itu pun menyerahkan bayinya kepada peri dan akhirnya peri menggendong bayi tersebut. Peri ini sangat senang sekali sangat bahagia sekali karena bisa menggendong seorang anak kecil yang dia sukai atau dia cintai. Dan mulai disinilah kebencian ini berakhir dan mereka berdamai kembali dan selesailah permusuhan di antara mereka. Selanjutnya, setelah peri ini puas dengan apa yang dilakukan, peri itu mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menggendong bayi yang dicintainya tersebut. Demikianlah kisah ini. Semoga bisa menjadi pengetahuan, menjadi pelajaran bagi kita semua, agar supaya menghentikan setiap kebencian, apalagi dendam yang terjadi pada diri kita kepada orang lain. Sekian dari saya, semoga kebencian akan cepat berakhir, dan semoga cinta kasih tumbuh dalam hati kita masing-masing. Selamat malam. Namo Buddhaya.